Petugas di sejumlah daerah terus bekerja keras menghalau pemudik yang masih nekat melakukan perjalanan meski telah ada larangan mudik. Kakor Lantas Polri Irjen Istiono menyebut hingga hari ketiga penerapan larangan mudik sudah ada 70.000 kendaraan yang diputar balik. Istiono menambahkan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju Jawa maupun Sumatera mengalami penurunan. Ini volume arus kendaraan yang menuju Jawa ini mengalami penurunan sebanyak 73%. Kemudian yang menuju Bandung, Jawa Barat turun sampai 78,3%. Kemudian yang menuju Sumatera turun sampai 43,3%. Meski sudah dilarang, para pemudik motor terlihat memadati jalur Pantura di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah pemudik diberhentikan dan diputar balikan ke daerah asal. Kendaraan roda 2 dan 4 dengan plat nomor luar daerah menjadi sasaran pemeriksaan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Heri Antasari menyebut, pemudik dengan motor biasanya berangkat secara rombongan untuk bisa menerobos penyekatan petugas. Terutama roda 2 menunggu sesamanya, kemudian berangkat sama-sama untuk dalam hal ini agar membuat tugas kewalahan hingga diloloskan dan lain sebagainya. Hal seperti itu sudah kita dari informasi pihak kepolisian, dari teman-teman di Satpol PP, ini selama 3 hari penyekatan ini sudah menjadi fenomena yang terjadi. Para pemudik juga berusaha pulang ke kampung halaman melalui jalur laut. Petugas Kesatuan Penjagaan Laut Pantai KPLP Tanjung Priok menangkap 3 perahu nelayan yang membawa pemudik dari Jakarta, tujuan Karawang, Subang, dan sekitarnya. 3 kapal masing-masing, satu penumpangnya ada 9, yang kedua kapal kedua ada 9, dan kapal ketiga ada 10. 2 kapal masing-masing dipungut 500.000, dan kapal yang ketiga yang kita temukan dipungut 1 juta masing-masing penumpang. Di antara sebagian orang yang nekat pulang kampung di masa larangan mudik, lain halnya dengan Ana Rohana, seorang asisten rumah tangga di Jakarta Barat yang memilih menahan keinginan pulang ke kampungnya di Probolinggo, Jawa Timur karena aturan larangan mudik yang berlaku. Ya, saya bilang kan nggak boleh pulang. Sebenarnya kalau pulang duluan kan keadaan seperti itu dulu, belum ada apa-apa, belum ada ongkos. Jadi tanggal 6-nya kan udah nggak boleh pulang. Ya udah, nggak usah pulang sekalian. Sedih karena orang tua udah tua. Mau gimana lagi? Udah keadaan seperti ini. Pemerintah telah memutuskan larangan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan ini bertujuan untuk mencegah potensi lonjakan kasus COVID-19 selama libur Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kondisi terkini penyekatan di jalur arteri Karawang Bekasi malam ini yang beberapa waktu lalu diterobos pemudik yang nekat pulang kampung? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Diana Valencia yang ada di sana. Diana, selamat malam. Bagaimana situasi di pos penyekatan pemudik di jalur arteri Karawang Bekasi saat ini, Diana? Ya, selamat malam Sofi dan juga saudara. Situasi penyekatan saat ini masih terus berlangsung, pemeriksaan satu persatu kendaraan. Terutama ini jelang malam, ini tadi penyekatan sempat dihentikan sementara sekitar pukul setengah 6 sampai dengan pukul 6. Kemudian dimulai kembali sekitar pukul 6.15 sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Saya akan tunjukkan Sofi kondisi terkini, saya akan bergeser sedikit. Kemudian juru kamera saya Arif Rahman akan menunjukkan kepada Anda. Kalau Anda lihat, ini merupakan kondisi titik sekat Tanjung Pura. Tanjung Pura ini merupakan perbatasan Bekasi dan Karawang dan salah satu jalur induk yang akan dilintasi kendaraan termasuk kendaraan roda 2. Sofi dan juga saudara, apabila menuju Karawang dari arah Bekasi. Kalau Anda lihat di layar kaca memang sudah ada sejumlah petugas gabungan mulai dari kepolisian, TNI, kemudian juga dari Satpol PP juga ikut membantu untuk memeriksa. Di sini yang diperiksa mekanismenya adalah screening begitu. Kalau misalnya kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ini bukan plat T ataupun plat Karawang akan diberhentikan, kemudian ditanya tujuannya mau kemana. Kemudian akan diminta KTP terlebih dahulu, apabila KTP-nya Karawang diperbolehkan untuk melintas, tetapi kalau bukan akan diminta dokumen. Ada 3 opsi dokumen, Sofi dan juga saudara. Yang pertama untuk urusan dinas tentu harus melampirkan surat
keterangan dari perusahaan, kemudian kalau yang kedua masalah urusan kesehatan ataupun keluarga, ini bisa melampirkan surat keterangan dari lurah ataupun kepala desa, ataupun dokumen pelengkap lainnya, seperti misalnya surat keterangan meninggal dunia dari kerabat yang bersangkutan, ataupun surat keterangan dari rumah sakit setempat. Kemudian di luar dari dua urusan tersebut, ini bisa melampirkan surat izin keluar masuk yang bisa diakses melalui aplikasi. Nah, Sofi dan juga saudara, ini masih cukup banyak sebenarnya, terutama di sini kendaraan roda 2 yang ingin melintas dari arah Bekasi menuju Karawang tapi tidak memiliki dokumen yang lengkap. Tercatat dalam informasi yang kami himpun, ini ada kurang lebih 335 kendaraan yang diminta untuk putar balik, Sofi. Rata-rata, yakni 235-nya merupakan kendaraan roda 2 ataupun motor, dan sisanya 100-nya adalah kendaraan roda 4. Yang di sini juga menjadi catatan, ini adalah meskipun mereka memiliki izin dokumen ataupun surat tertentu, masalah protokol kesehatan tidak boleh dilupakan. Dan beberapa di antaranya ini masih cukup banyak yang belum mengetahui, Sofi, ketika mereka sampai di tempat tujuan ini harus isolasi mandiri 5x24 jam dan melapor RT RW, ini masih belum diketahui. Sehingga sebenarnya sosialisasi masalah protokol kesehatan juga harus ditegaskan. Sofi. Diana, begini, ini kan kalau malam hari biasanya banyak pemudik menggunakan sepeda motor yang melintas secara ramai-ramai. Lalu beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mendengar ada berita di mana pemudik melintas secara beramai-ramai sehingga para penjaga kewalahan. Nah, adakah penjagaan khusus menjelang malam hari atau mungkin personel polisi tambahan? Karena umumnya malam itu ramai dilintasi pemudik, terutama yang menggunakan motor. Ya, Sofi, benar sekali. Secara kasat mata saja kami yang sedari siang di sini itu memantau kondisi lalu lintas siang sampai dengan sore menjelang malam ini berbeda sekali. Sore jelang malam ini jauh lebih banyak, terutama kendaraan roda 2. Tentu ada sejumlah antisipasi yang dilakukan, tetapi memang sudah dilakukan sedari sebelum adanya peristiwa penerobosan para pemudik yang memaksa untuk melintas. Kalau boleh saya rincikan, saat ini posisinya saya di Tanjung Pura. Ini memang lokasinya berdekatan dengan titik sekat di Kepuh. Ini merupakan titik yang kemarin sempat diterobos oleh para pemudik. Kurang lebih hanya sekitar 3 km dari sini dan kondisinya sebenarnya tidak jauh berbeda. Tapi di sini sudah ada maksud kami lebih dari 30 petugas gabungan yang dikerahkan. Dan ini secara shifting begitu akan diganti selama 2 sampai dengan 3 jam sekali guna memaksimalkan pengawasan supaya tetap 24 jam dan tidak ada pelonggaran. Sofi. Baik, terima kasih Diana Valencia atas laporan Anda malam hari ini.